Ya, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan simulasi bagaimana membangun sebuah jaringan kabel menggunakan media transmisi jaringannya kabel, pakai kabel wired, dan bagaimana cara membuat sebuah simulasi jaringan menggunakan wireless atau wifi atau tanpa kabel. Nah, pertama-tama kita akan masuk dulu ke simulasi jaringan yang menggunakan kabel. Misal, saya memiliki satu buah jaringan dengan IP yang sudah ditentukan. Misalnya, IP-nya itu adalah IP jaringannya. IP jaringan A itu 192.168.1.0/24. Kemudian ada jaringan B dengan IP 192.168.0/24. Nah, di sini ada dua buah jaringan yang berbeda ya. Misalkan saya coba buatkan simulasinya. Pada jaringan A ini ada misalnya ada dua komputer, dan jaringan B ini ada satu komputer dan satu laptop. Nah, perangkat-perangkat ini dihubungkan langsung menggunakan transmisi kabel. Tentunya untuk menghubungkan perangkat ini kita membutuhkan yang namanya switch. Kita tambahkan satu buah switch. Di sini juga saya tambahkan satu buah switch. Saya coba konfigurasi dulu di komputer atau di jaringan komputer A yang sebelah sini. Nah, untuk komputer A atau jaringan A, setiap perangkatnya dikarenakan ini dua perangkat yang berbeda, saya gunakan kabel straight through dari komputer ke switch, kemudian dari komputer PC1 juga ke switch. Dan untuk jaringannya, karena ini sudah dialokasikan IP-nya, saya tinggal memasukkan alamat IP tersebut ke setiap perangkatnya. Masuk ke IP configuration, ke bagian static, ini tinggal dimasukkan. Misal untuk PC0 itu adalah 192.168.1.2. Kemudian untuk PC1 kita tambahkan juga IP-nya 192.168.1.3. Nah, untuk komputer pada jaringan A ini sudah dikonfigurasi ya. Kalau kita tes dari PC0 ke PC1 itu sudah sukses atau sudah terhubung. Kemudian kita coba konfigurasikan untuk ke jaringan B-nya. Untuk jaringan B saya sama pakai kabel straight untuk menghubungkan antara komputer dengan switch-nya. Kemudian untuk konfigurasi IP kita sesuaikan dengan IP jaringannya, yaitu 192.168.0. Oh, ada yang kurang. 192.168.2.0. Saya masukkan ke sini. 192.168.2.2 berarti. Untuk komputernya juga sama, 192.168.1.3. Nah, dikarenakan di dalam jaringan itu setiap perangkat harus memiliki IP yang berbeda, karena IP address itu bersifat unik. Jadi setiap perangkat yang terhubung ke dalam jaringan itu tidak boleh memiliki alamat IP yang sama. Kalau ada alamat IP yang sama, maka akan ada yang namanya konflik di bagian IP address-nya. Nah, untuk jaringan B ini sudah saya konfigurasi.
Kita coba tes dari komputer ke laptop. Nah, masih valid. Saya cek konfigurasinya 2.2. Kemudian ini salah, harusnya 2.3. Kenapa valid ya? Karena ini alamat IP-nya salah, tidak di segmen yang sama. Nah, sudah sukses ya. Nah, ini ada dua buah segmen IP yang berbeda. Yang pertama, untuk jaringan A itu memiliki segmen IP 192.168.1.0, dan untuk jaringan B 192.168.2.1. Meskipun ini sudah bisa saling berkomunikasi di dalam jaringannya masing-masing, tetapi meskipun kita tambahkan sebuah kabel untuk menghubungkan dari switch ke switch, si komputer yang ada di dalam jaringan B ini tidak bisa berkomunikasi secara langsung ke komputer yang ada di jaringan A, dikarenakan ini memiliki yang namanya segmen IP yang berbeda. Tapi untuk akses jaringan lokal ini masih bisa. Yang tidak bisa itu adalah ketika si komputer ini mengakses jaringan di luar jaringan atau luar IP segmen yang mereka miliki. Contohnya dari komputer di jaringan B ini tidak bisa mengirim atau berkomunikasi ke komputer yang ada di jaringan A. Maka daripada itu kita memerlukan sebuah perangkat baru yang bisa menjembatani kedua jaringan ini supaya bisa saling berkomunikasi. Perangkat tersebut itu adalah namanya router. Untuk routernya mungkin saya pakai yang router 2621XM. Saya coba cari 2621XM, saya samakan aja dengan yang di modul router 2621XM. Nah, fungsi router ini untuk memetakan jaringan supaya kedua jaringan ini bisa saling berkomunikasi. Jadi nanti topologinya dari switch ini masuk ke router, kemudian di router dilakukan proses routing sehingga semua perangkat yang di bawahnya ini bisa saling berkomunikasi, baik itu antar jaringan lokal di IP yang segmen yang sama ataupun ke segmen yang berbeda. Kita coba hubungkan dari switch ke router. Nah, di sini ketika Anda menyambungkan ke router, dikarenakan di router setiap portnya ini bisa dikonfigurasi, Anda harus ingat-ingat. Misal untuk jaringan A ini masuk ke fast Ethernet di port 0/0. Anda nanti pas melakukan konfigurasi di routernya, Anda harus konfigurasi di port yang sama. Jangan sampai Anda konfigurasinya di fast Ethernet 0/1, tapi Anda sambungnya ini ke port 0/0. Nanti gak akan masuk itu konfigurasinya. Nah, di sini untuk yang bagian jaringan A yang sebelah kiri saya masukkan ke fast Ethernet 0/0, dan switch dari jaringan B ini masuk ke fast Ethernet 0/1. Baru saya coba tambahkan konfigurasi pada routernya. Untuk melakukan konfigurasi router, kita masuk ke menu CLI di sini. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu di sini ada pertanyaan, would you like to enter the initial configuration dialog? Ini kita no aja karena kita akan konfigurasi manual. Enter 2 kali, nanti masuk ke router seperti ini. Perintah pertama yang kita berikan yaitu kita mengaktifkan routernya dulu. Kita bisa mengetikkan enable atau cukup en aja kayak gini, en atau enable. Kemudian setelah mengaktifkan router, kita masuk ke menu configuration-nya atau ke bagian config-nya. Untuk perintahnya kita tinggal tuliskan conf spasi T. Nanti akan muncul berubah menjadi router pagar, dari router pagar menjadi router config. Nah, ini baru kita sudah bisa masuk
ke bagian konfigurasinya. Nah, tadi kan udah disinggung ya, kalau kita menyambungkan jaringan A ini menggunakan port fast Ethernet 0/0, interface 0/0, maka kita harus masuk dulu ke bagian fast Ethernet 0/0. Kita masuk ke interface-nya, INT, interface, fast Ethernet FA 0/0, kemudian enter. Kemudian baru kita masukkan alamat IP untuk port routernya yang sebelah kiri. Kita tinggal tambahkan IP address spasi 192.168.1.1. Nah, untuk alamat IP pertama atau alamat IP ke-1, di dalam jaringan itu biasanya alamat IP tersebut itu dialokasikan untuk router. Sedangkan untuk perangkat-perangkat di bawahnya, contohnya seperti HP, komputer, dan laptop, itu biasanya dimulai ke IP kedua. Contohnya 192.168.2.1.2, 1.3, dan seterusnya. Tapi untuk alamat IP 192.168.1.1 ini biasanya dialokasikan untuk router atau gateway-nya. Kemudian spasi diikuti oleh netmask-nya. Netmask-nya itu karena ini /24 berarti 255.255.255.0. Kemudian tambahkan satu perintah lagi yaitu nosh atau no shutdown. Ini perintah untuk mengaktifkan port fast Ethernet 0/1 karena secara default sebelum kita mengaktifkan portnya, ini kondisi portnya ini masih mati, dalam keadaan mati atau tidak aktif. Kita tambahkan perintah nosh untuk mengaktifkannya. Nah, di sini sudah hijau ya. Kemudian di bagian konsol juga sudah ada notifikasi bahwa interface fast Ethernet 0/0 ini statusnya berganti menjadi up, artinya sudah dinyalakan. Tinggal ini di enter aja. Kemudian kita lakukan konfigurasi untuk jaringan yang sebelah kanannya. Karena di sebelah kanan kan masih merah ya, berarti ini belum dikonfigurasi. Untuk konfigurasinya sama, kita masuk ke interface-nya dulu, INT fast Ethernet 0/1, karena yang sebelah kanan ini menggunakan port router 0/1, maka di bagian konsolnya juga kita masukkan fast Ethernet 0/1. Kemudian enter. Kemudian kita tambahkan IP address-nya, IP address spasi 192.168.2.1. Kemudian diikuti netmask-nya 255, 255, 255, dan 0. Enter aja. Kemudian sama nosh untuk mengaktifkan portnya. Nah, tunggu sampai si jaringan ini selesai dibaca oleh si software. Biasanya ditandai dengan warna hijau kayak seperti ini. Ini masih oranye, berarti ini masih dibaca. Nah, sekarang sudah hijau ya, artinya ini sudah terkoneksi. Kita coba lakukan pengujian dulu dari lokal ke lokal. Ini udah bisa. Saya coba dari jaringan B juga sudah bisa. Kemudian saya coba kirim data antar jaringan, misalnya dari komputer di jaringan A ke komputer jaringan B. Nah, ini masih gagal ya, dikarenakan ada konfigurasi yang belum kita isi, yaitu pada sisi klien. Dikarenakan ini sudah menggunakan router, berarti kita harus melakukan menambahkan IP router ini ke bagian gateway kliennya. Tinggal masuk ke dalam IP configuration, misal ini di PC0, bagian default gateway ini diisi oleh IP routernya. Dikarenakan untuk jaringan A ini IP routernya 192.168.1.1, berarti gateway-nya untuk setiap klien yang terhubung di jaringan A ini adalah
192.168.1.1 atau pokoknya kalau diisi oleh alamat IP router kalau gateway, baik itu untuk PC0, PC1 dan PC seterusnya. Ini baru PC0, kemudian untuk PC1 juga sama, dimasukkan alamat IP routernya 192.168.1.1. Untuk yang jaringan B juga sama, ini harus dimasukkan gateway-nya 192.168.2.1. Kemudian satu lagi 192.168.2.1. Jadi gateway mah pasti sama ya, gak akan berbeda. Yang harus berbeda itu adalah pengalamatan untuk alamat IP masing-masing perangkat. Nah, setelah dikasih gateway, kita coba lakukan pengetesan jaringan lagi. Misalkan dari PC0 ke PC2, masih violent. Kita tunggu beberapa saat. Biasanya ini si software masih mengenali simulasi yang kita gunakan topologinya. Saya coba lagi. Nah, ini udah sukses ya. Dari PC 0 ke PC2 ataupun dari laptop ke PC1. Masih violent. Nah, ini sudah sukses. Kalau ada violent tapi untuk konfigurasi udah benar, biasanya ini masih dibaca sih sama softwarenya. Kemudian untuk mode simulasi, kita coba simulasikan jaringan yang digunakan. Nah, di sini kan dari komputer itu pasti diarahkan dulu ke switch. Dari switch baru akan diarahkan ke router. Kalau misalkan si data ini ada di lokal, dari switch ini akan langsung masuk ke komputer tujuan. Tapi karena ini kita ngirimnya ke segmen IP yang berbeda di luar jaringan lokalnya, maka ini akan diteruskan langsung ke router. Dari router akan dicarikan kemana alamat tujuannya, baru akan diteruskan ke alamat jaringan tujuan. Setelah ada di alamat jaringan tujuan, akan masuk ke tujuan komputer yang akan dikirimkan datanya. Nah, ini untuk praktikum bagaimana sebuah data itu ditransmisikan di dalam jaringan menggunakan media kabel. Untuk melakukan simulasi jaringan wireless, tentunya kita memerlukan sebuah perangkat yang bisa mentransmisikan jaringan wireless tersebut. Untuk jaringan wireless ini ada pada menu network device, kemudian di bawahnya ada menu wireless device. Untuk perangkat yang kita gunakan itu adalah WRT300M. Tinggal drag and drop aja ke sini. Nah, di sini ketika Anda klik perangkat ini ada beberapa port. Di sini ada port untuk jaringan WAN, kemudian ada port untuk jaringan switch ke lokal. Kemudian ada juga antena. Antena ini digunakan untuk mentransmisikan jaringan menggunakan media wireless. Bisa itu pakai Wi-Fi 2,4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz. Ini tergantung dari perangkatnya ya, tapi rata-rata perangkat yang kita gunakan, yang biasanya ada di lingkungan kita, itu menggunakan frekuensi 2,4 atau 5 GHz saja. Atau ada juga yang hanya 2,4. Untuk melakukan konfigurasi pada router, pertama kita harus masuk dulu ke menu GUI-nya. Nah, untuk menu GUI router ini seperti ini. Ini hampir sama dengan menu GUI yang ada pada router fisik kalau kita akses bagian adminnya. Mulai dari menu setup, ada menu wireless, ada security, dan lain-lain. Untuk menu setup, kita coba untuk IP-nya sesuaikan dengan yang di modul, yaitu 192.168.10.1. Nah, ini
beda lagi ya segmen jaringannya dari jaringan A dan jaringan B. Kalau jaringan A segmennya titik 1.0, jaringan B ini titik 2.0, jaringan untuk wireless ini menggunakan IP titik 10.0. Nah, pada wireless router ini ada yang namanya DHCP server. Fungsi dari DHCP server ini untuk memberikan alokasi IP kepada klien secara otomatis. Alokasi IP ini dikelola oleh yang namanya DHCP server. Jadi untuk DHCP server kita diaktifkan aja, statusnya di enable. Kemudian ada start IP address. Start IP address ini adalah alamat IP pertama yang akan diberikan ke perangkat yang pertama kali terkoneksi ke jaringan WiFi ini. Kalau ini saya isi titik 10, maka perangkat pertama yang terhubung ke jaringan ini akan memiliki alamat IP 10 ke 10. Kemudian perangkat kedua itu ke 11, perangkat ketiga ke 13, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang namanya maximum number of user. Biasanya ini digunakan untuk membatasi berapa perangkat sih yang diizinkan untuk mengakses jaringan ini. Kalau kita isikan 50, maka ini bisa diakses sampai dengan 50 perangkat. Kalau kita isikan 10, maka ini hanya bisa diakses oleh 10 perangkat. Untuk konfigurasinya cukup seperti ini aja. Saya coba save. Nah, sudah tersimpan ya untuk settingannya. Mulai dari IP address, subnet, kemudian DHCP server ini enable, kemudian start IP address ini dimulai dari ke 10, kemudian maximum number ada 10 perangkat yang bisa terhubung. Nah, ini baru setting untuk alamat IP-nya, untuk alamat IP routernya dulu atau wirelessnya, perangkatnya wirelessnya dulu. Kemudian kita masuk ke bagian menu wireless. Nah, di bagian menu wireless ini biasanya menampilkan pengaturan WiFi yang akan kita gunakan. Mulai dari network mode, ini adalah mode jaringan yang mau kita gunakan. Ada mode jaringan N, ada mode jaringan B, ada mode jaringan BG, ada mode jaringan G, atau juga ada yang mix. Kalau mix BG mix ini berarti jaringan B dan jaringan G ini digabung. Kalau kita pilihnya mixed, jadi semua jaringan ini akan digabung mulai dari jaringan B, jaringan G, dan jaringan N. Untuk defaultnya setiap router itu settingannya itu mix, semuanya itu dipakai. Kemudian ada yang namanya network name atau SSID. SSID ini adalah nama WiFi yang akan kita buat. Contohnya seperti hotspot@itg.com. Nah, itu adalah nama SSID dari suatu router. Kita coba samakan aja, hotspot@itg. Kemudian di bawah SSID itu ada radio band. Radio band ini hanya ada 2. Kebetulan ini hanya pakai frekuensi 2,4. Untuk bandnya itu ada di 20 MHz dan ada di 40 MHz. Standarnya untuk WiFi ruangan itu adalah 20 MHz. Kemudian ada channel. Nah, ini adalah channel jaringan di frekuensi 2,4 GHz yang bisa kita gunakan. Channel jaringan ini biasanya kalau misalkan banyak access point atau perangkat wireless yang menjadi access point, ini biasanya diatur di sini. Karena satu buah channel ini tidak bisa menampung digunakan untuk banyak perangkat AP sekaligus. Karena kalau misalkan banyak perangkat access point di dalam satu channel yang sama, mungkin akan terjadi yang namanya interferensi jaringan. Jadi antara perangkat yang satu ini mengganggu ke perangkat yang lain dikarenakan
berada di jaringan atau frekuensi yang sama. Dikarenakan ini hanya simulasi, kita bebas pakai frekuensi apa aja. Contohnya pakai frekuensi pertama. Kemudian ada yang namanya SSID broadcast. Nah, ini adalah apakah kita mau melakukan broadcast SSID tersebut ke publik atau enggak. Kalau ini di disable, setiap perangkat itu harus menambahkan dulu nama SSID-nya, baru bisa terkoneksi ke jaringan. Jadi nama SSID-nya itu tidak akan muncul di daftar WiFi yang tersedia, tapi harus secara manual ini diketik dulu, baru nanti bisa terhubung. Tapi untuk SSID secara default ini pastikan enable aja. Kemudian jangan lupa disimpan. Setelah itu kita masuk ke wireless security. Di bagian wireless ada basic wireless setting yang barusan, kemudian wireless security. Nah, untuk security pada wireless atau perangkat access point itu biasanya menggunakan WPA2 personal. Untuk enkripsinya menggunakan AES. Nah, untuk passphrase ini adalah password dari WiFi-nya, atau password WiFi-nya itu apa? Nah, kita bisa tentukan di passphrase ini. Kita buatkan yang mudah aja, 123 456 78. Setelah itu, setelah password WiFi-nya sudah dibuat, jangan lupa disimpan lagi. Nah, untuk konfigurasi perangkat wireless-nya atau access point-nya ini sudah selesai. Tinggal kita tambahkan perangkat-perangkat yang akan terhubung ke wireless router ini. Untuk perangkat wireless, kita bisa masuk ke menu End Device di sebelah kiri. Kemudian coba kita masukkan aja satu persatu, mulai dari laptop, komputer, kemudian ada apa lagi ya? Ada smartphone, kemudian ada tablet. Contohnya 4 dulu aja kayak gini. Misal untuk smartphone atau tablet, kita tinggal masuk ke menu config, kemudian masuk ke menu wireless. Nah, kita masukkan aja nama SSID-nya. Untuk SSID yang kita buat itu tadi hotspot@itg. Untuk autentikasinya ini kita samakan dengan yang kita gunakan tadi, yaitu WPA2 PSK atau preset key. Untuk preset key-nya itu adalah 123.456.78. Nah, ini adalah password dari si WiFi tadi yang kita buat. Untuk enkripsinya pakai AES, ini di close aja. Nah, nanti akan muncul ya kayak gini, jadi ada garis putus-putus. Nah, ini menandakan bahwa si perangkat tablet ini sudah terkoneksi langsung ke wireless routernya atau ke access point-nya. Kemudian untuk smartphone juga sama, dikarenakan di sini gak ada menu wireless, jadi kita masuk ke menu config aja, wireless 0, SSID-nya kita samakan hotspot@itg, autentikasinya WPA2, passphrase-nya 123.456.78, kemudian di close. Tunggu sebentar dan sudah terkoneksi. Nah, tadi kan untuk perangkat laptop dan komputer secara default ini adalah perangkat kabel, jadi kita harus ganti dulu perangkat modulnya. Kita matikan dulu laptopnya, kita ganti modulnya menjadi WPC 300N, baru kita nyalakan. Untuk laptop itu ada di menu desktop, kita bisa masuk ke menu PC wireless. Ini langkah-langkahnya sama seperti Anda mengkoneksikan laptop ke jaringan WiFi. Tinggal pencet connect di sini, nanti akan muncul access point atau nama SSID dari perangkat wireless yang ada di sekitar laptop tersebut. Tinggal kita connect aja, nanti masukkan preset key-nya 123.456.78 sesuai dengan yang kita konfigurasi tadi. Setelah itu connect. Nah, ini akan terhubung secara otomatis seperti ini.
Untuk link informationnya juga sama, you have successfully connected to the access point. Ya, ini sudah terkoneksi langsung perangkat laptop ini ke access point. Kemudian untuk bagian komputer juga sama, kita matikan dulu, kita ganti modulnya menjadi modul wireless, masuk ke desktop, masuk ke PC wireless, connect. Nah, di sini sudah ada hotspot ETG, connect, kemudian password wifi-nya kita masukkan, kemudian pencet connect. Nah, ini sudah terhubung. Nah, tadi pada pengaturan konfigurasi wireless router atau access point-nya, kita mengaktifkan yang namanya DHCP server. Tadi sudah juga dibahas, DHCP server itu kita bisa mendapatkan alamat IP secara otomatis ketika perangkat ini terhubung ke jaringan. Untuk mengeceknya, kita tinggal masuk ke IP configuration. Nah, ini udah DHCP ya. Dan alamat IP-nya ini sudah ada, mulai dari IP perangkat, kemudian netmask dan gateway-nya. Ini sesuai dengan konfigurasi yang ada pada wireless router atau access point tersebut. Begitu pula di bagian laptop sudah ada ya. Tadi IP-nya 15, ini IP-nya 14. Kemudian smartphone juga sama, harusnya ini IP 12 ya, ini IP 12. Kemudian ini IP berapa ya? 11. Jadi untuk pengaturan IP atau konfigurasi IP, kita bisa menggunakan konfigurasi static IP. Yang mana kalau static IP berarti kita harus melakukan konfigurasi secara manual, baik itu untuk IP address, netmask, gateway, dan DNS-nya. Kalau kita menggunakan DHCP server, itu perangkat yang terhubung, baik itu menggunakan kabel atau menggunakan wifi, wireless, ini setiap kali connect akan mendapatkan alamat IP sesuai alokasinya. Dan mungkin setiap kali perangkat ini terhubung, meskipun ke jaringan yang sama, karena DHCP server itu alokasinya bebas, setiap perangkat mungkin ketika connect ke jaringan beberapa kali ini akan mendapatkan alamat IP yang berbeda. Tapi itu tidak menjadi masalah karena setiap perangkat ini pasti dipastikan tidak akan mendapatkan alamat IP yang sama. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.